Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mengenai uji kesukaran dan daya beda. Perkenalkan, nama saya Azila Nilatul Utma. Nah, selanjutnya saya Adila Dia Fitri Azharo. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk uji kesukaran dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini yang pertama kita masukkan data ke Excel. Nah, setelah itu data yang ada kita copy. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS lalu mempaste data yang dari Excel. Lalu setelah itu kita pencet analyze, lalu pilih yang bagian kedua, lalu pilih yang bagian atas. Nah, selanjutnya kita kontrol A untuk mengcopy semuanya, lalu pindahkan, lalu pencet statistik, lalu pilih bagian min. Nah, setelah itu continue dan oke. Nah, ini hasilnya. Hasil analisis data dari 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar soal memiliki tingkat kesukaran yang tergolong mudah. Untuk mengetahui hasil dari uji kesukaran ini, kita dapat melihatnya dari min. Pada soal pertama, didapatkan hasil min adalah 0,7667, di mana hasil ini menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk dalam kategori mudah. Kemudian yang hasil kedua menunjukkan angka 0,7667. Ini juga sama dengan hasil soal pertama yang menunjukkan soal itu berkategori mudah. Kemudian pada hasil nomor 3 menunjukkan 0,7333. Ini juga termasuk dalam kategori soal mudah. Kemudian soal keempat menunjukkan hasil 0,7667 termasuk dalam soal berkategori mudah. Kemudian pada soal kelima menunjukkan hasil 0,2333, di mana kategori ini termasuk dalam soal sukar yang harus diganti dengan soal yang baru. Kemudian pada hasil yang soal keenam mendapatkan hasil 0,766, di mana kategori ini soal mudah. Kemudian pada soal nomor 7 yaitu mendapatkan hasil 0,7333, di mana hasil ini menunjukkan bahwa kategori soal adalah mudah. Kemudian pada hasil soal nomor 8 menunjukkan hasil 0,7333, di mana hasil ini menunjukkan bahwa soal tersebut berkategori mudah. Kemudian pada variabel 9 atau soal ke-9 menunjukkan hasil 0,7667, di mana hasil tersebut menandakan bahwa soal tersebut berkategori mudah. Kemudian pada hasil soal ke-10 menunjukkan 0,7667, di mana soal tersebut berkategori mudah. Kemudian pada soal nomor 11 menunjukkan hasil 0,7333, di mana hasil tersebut berkategori soal mudah. Kemudian soal ke-12 menunjukkan hasil 0,7667, di mana hasil tersebut menunjukkan soal tersebut mudah. Pada data ini masih ada beberapa soal yang termasuk kategori sukar, sehingga perlu diganti atau direvisi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji daya beda. Untuk uji daya beda kita juga memilih analyze, lalu pilih scale, lalu pilih yang paling atas yaitu reliability analysis. Lalu kita kontrol A. Nah, setelah itu kita pindahkan, lalu pilih statistik dan kita centang 3 itu. Setelah itu continue dan oke. Perkenalkan, nama saya Neardiana, akhir NIM 040, akan menjelaskan uji daya beda. Nah, di sini datanya sudah keluar, yaitu kita melihat di correct item total correlation. Nah, di situ kan hasilnya min atau negatif. Berarti uji daya pembedanya itu tidak baik dan soal itu harus dibuang gitu. Nah, baik, di sini ada data yang setelah direvisi untuk diuji kembali.
uji kesukaran dan uji beda. Caranya seperti tadi, yaitu untuk ini datanya di copy terlebih dahulu yang dari Excel, lalu kita buka SPSS-nya, lalu dipaste. Nah, caranya seperti tadi. Untuk uji kesukaran dan uji beda juga sama caranya. Nah, ini merupakan hasil uji yang terbaru menggunakan data yang sudah direvisi. Pada soal pertama mendapatkan hasil 0,4333 di mana masuk pada kategori soal sedang. Kemudian pada hasil soal nomor 2 menunjukkan 0,7667 di mana hasil ini menunjukkan bahwa soal tersebut berkategori mudah. Kemudian pada soal nomor 3 menunjukkan hasil 0,2333 di mana hasil ini menunjukkan pada Nah, selanjutnya untuk uji daya beda, yaitu kita pilih scale, lalu pilih yang atas, lalu kita copy, Ctrl A, lalu kita pindahkan, setelah itu pilih statistik dan pilih ketiga centang, setelah itu continue, nah setelah itu pilih OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari uji daya pembeda. Yang pertama itu ada 760 masuk ke dalam kualifikasi baik sekali. Yang kedua 613 masuk ke dalam kualifikasi baik. Yang ketiga ada 434 masuk ke dalam kualifikasi cukup. Nah, yang keempat itu ada 596 masuk ke dalam kualifikasi baik. Maka uji daya pembeda ini bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu butir soal dalam membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta tes yang memiliki kemampuan rendah. Sekian praktik dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.